Okay, good morning everybody. How are you today? I wish all of you are fine. Welcome to English class second grade of second semester. Selamat datang dalam pelajaran bahasa Inggris kelas 2 semester kedua. Oke, di pagi hari ini kita akan memasuki pelajaran kita lesson 5, pelajaran 5 dengan tema umumnya adalah clothing. Atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan pakaian. Dan subtemanya adalah subtime are clothing and color. Jadi subtemanya adalah pakaian dan warna. Jadi di pagi hari ini secara umum kita belajar tentang pakaian, tetapi ada dua hal yang akan kita pelajari, yakni pakaian itu sendiri dan warna. Oke, tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini ada dua. Yang pertama adalah menyebutkan nama-nama pakaian beserta warnanya. Sekali lagi, tujuan yang pertama adalah menyebutkan nama-nama pakaian beserta warnanya. Dan tujuan yang kedua yang akan kita bahas bersama dalam pelajaran di pagi hari ini adalah bercakap-cakap mengenai pakaian. Jadi pertama adalah kita menyebutkan nama pakaian. Oke, dalam hal ini kita tidak hanya menyebutkan, tapi juga kita mengenal dan mengetahui nama-nama pakaian beserta warnanya. Dan yang kedua adalah bercakap-cakap mengenai pakaian. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, sebelum kita masuk ke pembahasan kita tentang kedua tujuan ini, Pak Guru berharap bahwa para peserta didik sekalian di rumah boleh mempersiapkan dirinya dengan baik untuk mengikuti pelajaran di pagi hari ini. Kita masuk ke pembahasan. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan kita, jangan lupa untuk like dan subscribe this channel. Oke, pembahasan kita yang pertama di pagi hari ini, dalam pelajaran kita di pagi hari ini adalah names of clothes with its color. Itu nama-nama pakaian beserta warnanya. Jadi di pagi hari ini yang pertama yang akan kita pelajari adalah kita menyebutkan nama-nama pakaian beserta warnanya. Jadi sekali lagi, kita tidak hanya menyebutkan nama-nama pakaian beserta warnanya, tetapi kita juga mengenal dan mengetahui nama-nama pakaian beserta warnanya. Tentu bahwa nama-nama pakaian itu dalam bahasa Inggris dan warnanya juga dalam bahasa Inggris. Oke, kita lanjut saja. Oke, bisa lihat pada gambar yang ditampilkan di layar. Nah, ini salah satu pakaian yang biasanya kita lihat atau kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa pakaian ini? Oke, bahasa Inggrisnya adalah a black hat. A black hat. Ya, karena tadi Pak Guru bilang kita akan mempelajari nama-nama pakaian beserta warnanya ya. Nah, jadi sini ada a black hat. A black hat. Itu topi hitam ya. Topi hitam. Ya, black hitam, hat topi. Dalam bahasa Inggris kita menulis warnanya terlebih dahulu, baru diikuti nama benda atau barangnya. Sementara kalau kita menerjemahkan atau mengartikannya ke dalam bahasa Indonesia,
nama benda atau barangnya dulu, baru diikuti nama warnanya. Sehingga di sini pada contoh terlihat bahwa a black hat, ya, a black hat, black hitam, hat topi. Jadi tidak berarti kita hitam topi, tapi kita boleh mengartikannya menjadi topi hitam. A black hat menjadi topi hitam. Oke, next. Jenis pakaian yang berikut, ya, a brown belt. A brown belt, ikat pinggang coklat, ya, ikat pinggang coklat. Jadi perlu Pak Guru sampaikan atau perlu Pak Guru beritahukan bahwa dalam menulis bahasa Inggris itu beda dengan menulis bahasa Indonesia, ya, bahasa Indonesia. Jadi seperti yang tadi Pak Guru sampaikan bahwa khusus dalam hal ini, ketika dalam sebuah kata, dalam sebuah kalimat, atau dalam sebuah klausa, ya, ini klausa gabungan satu kata yang terdiri, satu klausa itu terdiri dari dua kata, ya. Itu biasanya terdiri dari warna dan nama benda. Itu kalau dalam bahasa Indonesia kita tulis warnanya dulu, baru diikuti benda atau barangnya. Sementara untuk menerjemahkannya kita menulis benda atau barangnya dulu, baru diikuti warnanya. Sehingga di sini bisa kita lihat a brown belt, lihat warnanya dulu, baru diikuti bendanya atau barang. Sementara dalam bahasa Indonesia bendanya dulu, ikat pinggang, baru diikuti coklat. Jadi jangan kebalik, ya. Jangan mengartikan lurus-lurus ikut kayak bahasa Inggris, ya. Tidak boleh. Jadi a brown belt bukan diterjemahkan menjadi coklat ikat pinggang. Salah, ya, tapi ikat pinggang coklat. Oke, next. A purple shirt. A purple shirt, baju kemeja atau baju berkerak ungu, ya. Jadi cara menerjemahkannya itu seperti dua contoh yang pertama ini, ya. Dua contoh yang pertama ini, yang ini dan yang ini, ya. Jadi a purple shirt, jadi warnanya dulu baru nama benda atau barangnya. Sementara dalam bahasa Indonesia nama benda atau barangnya dulu, baru warnanya. Jadi a purple shirt jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, dia menjadi baju kemeja atau baju berkerak ungu, ya. Kayak begitu. Oke, next. A blue jacket. A blue jacket, jadi jaket biru, ya. Jaket biru. A blue jacket, blue biru, jaket jaket. Jadi a blue jacket diartikan menjadi jaket biru. Oke, next. An orange sweater. An orange sweater, ya. An orange sweater, ya. Khusus untuk kata ini Pak Guru sedikit menjelaskan, ya. Kenapa mungkin para peserta didik akan bertanya, kok yang lainnya di atas, di depan kata warnanya itu didahului dengan ada sebuah artikel atau ada sebuah huruf, ya, A, ya. A atau dalam bahasa Inggris kita baca dengan a brown, ini kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan artikel, ya, artikel, ya, artikel. Ini berbeda, ya. Kenapa ini A, ini A, ini A, ini A, sementara ini an. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia an ini, dia berarti sebuah, ya, sebuah. Perbedaannya adalah apa? Atau di mana letak perbedaannya antara dan an? Yang pertama adalah perbedaannya adalah A atau ini hanya dipakai di depan sebuah kata, baik itu kata benda maupun warna maupun kata yang lain, yang huruf awalnya adalah huruf mati atau huruf konsonan. Itu baru kita menggunakan artikel ya, artikel e. Itu
Jadi e dipakai atau ditulis ketika kata yang ada di depannya itu diawali dengan huruf konsonan atau huruf mati. Sementara yang di bawah bisa lihat an orange sweater. An orange sweater. Nah, ini an bukan pakai a. Karena apa? Nah, karena kata yang ada di depannya ini, dalam hal ini warna orange ini, huruf awalnya itu didahului dengan huruf hidup atau huruf vokal, ya, vowel atau huruf vokal, ya. Nah, jadi adik-adik peserta didik mungkin di TK sudah belajar itu huruf mati itu huruf apa saja, dan huruf hidup atau huruf vokal itu huruf apa saja. Huruf mati atau huruf konsonan itu huruf apa saja, dan huruf hidup atau huruf vokal itu huruf apa saja. Oke. Jadi untuk huruf mati atau huruf konsonan itu mulai dari B, ya, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Nah, itu huruf konsonan atau huruf mati. Sementara untuk huruf hidup atau huruf vokal itu hanya ada 5 huruf, yakni huruf A, huruf I, huruf U, huruf E, dan huruf O. Jadi A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Jadi A, I, U, E, O. Kalau supaya dihafal lebih cepat, lebih gampang begitu. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Kalau dalam bahasa Inggris sudah A, U, E, O. Gitu ya. Jadi perbedaannya begitu. Di atas A karena huruf awal dari kata ini adalah huruf mati, yaitu huruf konsonan. Sementara sini an karena huruf yang ada di awal kata yang ada di depannya ini adalah diawali dengan huruf hidup atau huruf vokal. Jadi lihat, kalau ada huruf-huruf depannya ini selalu bisa kita cari sebuah itu dia pakai an. Ya. Oke, baik. Next. Oke, yellow flip-flops. Yellow flip-flop. Sandal kuning, ya. Sandal kuning. Yellow flip-flop. Kenapa di sini Pak Guru tidak menaruh atau membubuhi atau meletakkan artikel e dan an? Karena sendal ini ada sepasangnya, dia tidak sebuah tapi ini sepasang. Kalau sendalnya sebelah saja baru bisa pakai a yellow flip flop, ya, a yellow flip flop. Tapi ini kan nyangkut sepasang ada dua, jadi kita tidak bisa menaruh atau meletakkan atau membubuhi artikel a ataupun an. Oke, next. All red and white uniform. All red and white uniform. Ini seragam merah putih, ya. Seragam merah putih. All red ini merah, ini dan white putih, uniform itu seragam. Jadi all red and white uniform. Jadi sebuah seragam merah putih, ya. Di sini kata sebuahnya tidak Pak Guru cantumkan, ya. Oke. Next. A blue short. A blue short. Celana pendek biru. A blue short, celana pendek biru. Jadi blue biru, short celana pendek. Jadi begitu ya cara menerjemahkannya. Kalau dalam bahasa Inggris warnanya dulu baru diikuti kata benda atau nama barangnya. Sementara ketika kita mengartikannya ke dalam bahasa Indonesia, benda atau barangnya dulu baru diikuti warnanya. Oke, bisa ya. Oke, next. Oke. Sekali lagi, an orange t-shirt. An orange t-shirt. Jadi sebuah baju kaos oblong oranye. Sebuah baju kaos oblong oranye. Atau kaos oblong bisa kita sebut dengan baju leher bundar, ya. Leher bundar, baju leher bundar itu, ya, atau baju kaos. Baju kaos. Kan baju kaos itu bisa baju kaos oblong, bisa juga kaos yang berkerak, ya.
Tapi dalam hal ini t-shirt ini lebih kepada baju yang lehernya bundar tanpa kerak, ya. Oke, an orange t-shirt. Tadi Pak Guru kenapa an? Karena huruf awal dari kata ini adalah huruf hidup atau huruf vokal. Oke, next. A black pants. A black pants. Ya, a black pants. Ya. Pants ini bisa juga kita pakai trouser, ya. Trouser itu juga celana panjang. Ya, tapi pants ini lebih kepada celana-celana yang lembut ya, kayak legging atau training kayak gitu. Jadi sini a black pants, Pak Guru tulis celana panjang hitam ya. A black pants, celana panjang hitam. Di sini pakai a karena huruf depan ini dari kata ini adalah huruf B, ada huruf mati, huruf konsonan. Oke. Lanjut. A black shoes. A black shoes. A black shoes, ya. A black shoes. Oke, minta maaf ini sebenarnya E-nya ini tidak ada ya, karena sepatunya ada dua, ya. Kalau sepatunya hanya satu atau bagian kiri saja berarti kita pakai a black shoe tanpa dibubui S-nya. Tapi kalau ada dua begini, kita hilangkan E-nya. Minta maaf sini Pak Guru cantumkannya ada kekeliruan sedikit. Tapi sebenarnya dia menjadi black shoes, ya, karena sepatunya ada dua, black shoes. Ya, sepatu hitam. Kayak begitu ya. Bisa ya? Nah, itu nama-nama pakaian beserta warnanya. Jadi tujuan yang pertama yang harus kita pelajari pagi hari ini adalah kita menyebutkan nama-nama pakaian beserta warnanya. Selain kita menyebutkan, belajar untuk menyebutkan nama-nama pakaian ini dalam bahasa Inggris, secara bersamaan juga kita belajar untuk mengenal dan mengetahui nama-nama pakaian ini beserta warnanya dalam bahasa Inggris. Oke, jadi Pak Guru berharap para peserta didik sekalian bisa membaca kembali atau mempelajari kembali, membuka video pembelajaran ini dan bisa menguasai kosakata atau vocabulary of clothes, kosakata dari pakaian ini with its color, beserta warnanya ya, dikuasai. Kenapa Pak Guru suruh untuk para peserta didik kuasai? Karena sangat penting sekali ya, sangat penting ya. Penting untuk hari ini dan penting untuk hari-hari kedepannya ya, kedepannya sangat penting ya. Ini adalah bahasa Inggris dasar ya. Jadi sebelum kita melanjutkan ke tingkat yang lebih atau belajar bahasa Inggris yang lebih tingkatan kesulitannya itu lebih tinggi, kita harus pelajari dulu yang ini ya, yang ini. Oke, kita lanjut next. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama sudah kita lewati, yaitu bagaimana kita menyebutkan nama-nama pakaian beserta warnanya, sekaligus kita mengenal dan mengetahui nama-nama pakaian beserta warnanya itu. Tujuan yang kedua yang tadi adalah tell about clothing, atau bercakap-cakap mengenai pakaiannya. Kita berbicara mengenai pakaian ya. Oke, kita lanjut. Oke, sebelum kita berbicara atau bercakap-cakap mengenai pakaian yang dikenakan atau digunakan oleh orang ini, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus memperhatikan dengan teliti ya, jenis pakaian yang dipakai sekaligus warnanya ya, sekaligus warnanya. Oke, orang yang Pak Guru tampilkan ini dia bernama Donna ya, dia bernama Donna. Ini Pak Guru ambil dari buku siswa atau buku bahasa Inggris kita, Grow with English kelas 2 ya. Halamannya halaman 67. Jadi page number 67. Halaman 67. Oke. Kita lanjut saja. Bagaimana kita bercakap-cakap mengenai pakaian ini? Lihat. Oke. Pertama-tama adalah kita harus menyebutkan orang yang ada di gambar ini adalah siapa gitu. Di sini Pak Guru sudah menyebutkan namanya di sini, atau ya memberi nama orang ini dengan nama Donna ya, sesuai di buku Donna. Jadi pertama-tama adalah kita menyebutkan this is Donna ya, this is Donna, ini adalah Donna. Setelah kita menyebutkan namanya, yang berikut adalah kita akan berbicara
pakaian apa yang dipakai dan warna pakaian yang dipakai itu adalah warna apa. Oke, lanjut. Ya, ini yang namanya bercakap-cakap tentang pakaian, ya, bercakap-cakap tentang pakaian. Jadi lihat, tadi Pak Guru sudah bilang adalah perhatikan orang ini pakaian apa yang dipakai, nama pakaian yang dipakai serta warnanya, ya, apa warnanya. Oke, di sini lihat, she is wearing. Donna ini adalah seorang wanita. Jadi kata ganti diri untuk perempuan adalah she, ya, she. Lihat, she is wearing. Is wearing. Jadi is wearing ini satu kata, ya, satu kata. Ini satu kata kerja, kata kerja, ya, kata kerja. Artinya sedang mengenakan atau sedang menggunakan. Kalau pakaian berarti mengenakannya, mengenakan. Oke, she is wearing. Dia perempuan. Maksud saya Donna, ya. Di sini Pak Guru tidak menuliskan nama Donnanya, tapi Pak Guru menggunakan kata ganti dirinya menjadi she, karena Donna adalah perempuan. She is wearing. Dia perempuan sedang mengenakan. Lihat bajunya apa? Pakaiannya adalah dress, ya, gaun. Warnanya adalah hijau. Jadi bisa kita sebut bicara tentang pakaiannya itu adalah she is wearing a green dress, ya, a green dress, sebuah gaun hijau. Betul, ya. Ya, ini gaun hijau. And dan white shoes. White shoes dan sepatu putih, ya. Nah, di sini Pak Guru hanya menyebutkan baju dan sepatu, kaos kakinya tidak, ya. Nah, jadi tergantung kita mau menyebutkan secara umum, secara keseluruhan kita bisa mendeskripsikan secara keseluruhan dari orang ini, atau kita hanya menyebutkan beberapa bagian dari orang ini. Di sini Pak Guru hanya menyebutkan hanya dua pakaiannya serta warnanya saja. Jadi kalau kita mau bilang orang ini, cara mengatakannya bagaimana, lihat ini. Oke, she is wearing, bisa juga Donna is wearing, atau tanpa menyebutkan Donna kita ganti dengan she. She is wearing a green dress and white shoes. Dia, maksudnya dia perempuan, Donna mengenakan sebuah gaun hijau dan sepatu putih. Kayak begitu, ya. Oke, bisa? Oke, next. Ya, orang yang berikut adalah his name Seta. Seta ini seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki. Oke, this is Seta. Ini adalah Seta. This is Seta. Ya, bagaimana kita menyebutkan nama pakaian beserta warna pakaian yang dipakai? Oke. Di sini ada kata he. Kenapa Pak Guru pakai he di sini? Tadi she, sekarang he. Karena he ini adalah kata ganti diri untuk dia laki-laki, ya. Karena Seta ini seorang laki-laki, Pak Guru tidak menggunakan namanya kembali Seta, tapi Pak Guru ganti dengan kata ganti diri menjadi he. Jadi dia laki-laki, sama juga dengan Seta, ya. Oke, he is wearing, sama, mengenakan a purple shirt. A purple shirt. Bisa lihat, ya, baju bergerak ungu, ya. Baju bergerak ungu, itu baju kemeja ungu. A purple shirt, purple ungu, shirt, baju kemeja, ya, baju kemeja. Lanjut, black pants, ya, celana panjang hitam. Black pants, celana pants ini celana panjang. Bisa juga kita pakai trouser, black trousers. And dan, ya, blue shoes, sepatu biru. Jadi di sini contoh yang kedua ini Pak Guru menyebutkan semua, ya, menyebutkan semua dari baju, celana hingga sepatu. Yang pertama tadi hanya baju dan celana, baju, celana, dan sepatu, ya. Tapi tanpa menyebutkan. Yang pertama tadi hanya baju karena dia pakai dress, dan sepatu tanpa menyebutkan kaos kaki. Sementara ini Pak Guru menyebutkan baju, celana, dan sepatu. Jadi sekali lagi, he is wearing a purple shirt,
black pants, and blue shoes. Jadi kalau nanti Pak Guru misalnya dalam latihan Pak Guru menunjukkan gambar seperti begini dan Pak Guru suruh kalian untuk misalnya untuk melengkapi kalimat atau menulis, mendeskripsikan kira-kira pakaian apa yang sedang dikenakan dan warnanya apa, kalian bisa menulisnya seperti begini ya. Nah, bisa menulisnya seperti begini. Oke, sekali lagi, this is Seta. Ini adalah Seta. He is wearing a purple shirt, black pants, and blue shoes. Dia mengenakan sebuah baju kemeja ungu, celana panjang hitam, dan sepatu biru. Ya, itu contoh yang kedua. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Oke, contoh yang ketiga orangnya bernama Tigor. Ya, kalau namanya Tigor berarti laki-laki ya. Ya, this is Tiger. Ini adalah Tigor. This is Tiger. Ini adalah Tigor. Ya, jenis pakaian dan jenis warna yang dipakai oleh Tigor ini adalah apa? Kita lihat. Ya, di sini masih dipakai he karena Tigor laki-laki ya. Jadi he is wearing a white shirt. Ya, white putih, bisa lihat shirt baju kemeja, bisa lihat baju kemeja ini dan warnanya adalah putih. Jadi kita tulis he is wearing a white shirt, red short, celana pendek merah, bisa ya. Red merah short celana pendek. Dan sepatunya juga adalah merah ya. Nah, ini merah atau coklat kurang jelas, tapi Pak Guru kasih saja sini merah. Ini menjadi red shoes, sepatu merah. Jadi he is wearing a white shirt, red shorts, and red shoes. Dia mengenakan sebuah baju kemeja putih, celana pendek merah, dan sepatu merah. Itu ya. Oke, next. Ya. Orang yang terakhir ini dia bernama Nurul ya. Orang ini bernama Nurul ya. Kalau Nurul otomatis perempuannya bisa lihat dia pakai jilbab ya. Oke, this is Nurul. Ini adalah Nurul. Oke, kira-kira pakaian yang digunakan, jenis pakaian dan jenis warna pakaian ini apa? Ya. She. Di sini dipakai she karena memang Nurul adalah perempuan. She is wearing a blue shirt. Ya, dia mengenakan sebuah baju berkerak biru and orange pants. Orange pants dan celana panjang oranye. Ya, celana panjang oranye. Jadi di sini Pak Guru hanya mendeskripsikan dua saja ya. Baju dan celananya, sepatu tidak. Jadi, she is wearing a blue shirt and orange pants. Dia mengenakan sebuah baju kemeja biru dan celana panjang oranye. Oke. Jadi sekali lagi Pak Guru ingatkan bahwa silakan dipelajari tentang nama-nama pakaian dan warna ini ya. Karena ini adalah pengetahuan-pengetahuan bahasa Inggris dasar yang harus kita kuasai. Kalau kita sudah masuk di kelas 3, kelas 4, dan seterusnya itu nama-nama pakaian memang ada materi tentang nama-nama pakaian serta warna. Tapi kan kalau memang kita sudah belajar di kelas 1, kelas 2 ini, otomatis di kelas-kelas berikutnya kita sudah lebih gampang ya, karena kita sudah pernah memperoleh materinya terlebih dahulu. Oleh karena itu, silakan dipelajari kembali di rumah video ini dan dikuasai materinya, secara khusus materi tentang nama-nama pakaian dalam bahasa Inggris beserta warna-warnanya. Oke? Oke, baik para peserta didik sekalian, dengan demikian materi kita di pagi hari ini lesson 5 pelajaran 5 tentang clothing atau clothes, secara khusus itu nama-nama pakaian dan juga nama-nama warna, nama-nama pakaian beserta warnanya ini
kita sudah sama-sama pelajari bersama. Sekali lagi Pak Guru berharap bahwa para peserta didik sekalian silakan mempelajari kembali, menguasai materi ini sendiri di rumah ya. Jangan hanya menonton video ini sekali saja, tetapi kalau bisa silakan dinonton berulang-ulang kali untuk menguasai materinya ya. Pak Guru ingatkan kembali bahwa nanti ada tugas yang akan Pak Guru kirim lewat WhatsApp grup kelas 2 berkaitan dengan materi ini. Jadi untuk menyelesaikan tugas yang akan Pak Guru kirim nanti, karena tugas itu, materi dalam tugas itu adalah berkaitan dengan materi dalam video ini, oleh karena itu Pak Guru berharap para peserta didik semua bisa menonton video ini sampai selesai. Jangan melewatkan sedikit pun bagian dari materi video ini ya. Kalau sedikit melewati berarti kalian kelewatan atau melupakan bagian-bagian tertentu. Sebenarnya semua bagian dalam video ini adalah penting. Jadi Pak Guru berharap silakan ditonton sampai selesai videonya. Oke, sebelum kita menutupi pelajaran pagi hari ini, Pak Guru sekali lagi mengingatkan bahwa para peserta di rumah silakan mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Oke, di rumah tetap memakai masker, tetap mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Oke, dengan demikian materi kita pada pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatian, terima kasih atas kerjasamanya, dan tetap sehat di rumah, tetap menjaga keadaan di rumah agar tetap sehat, dan selalu belajar dengan rajin di rumah. Oke, sampai jumpa dan selamat pagi.